Pemirsa, TNI Angkatan Laut bersama nelayan berhasil membongkar pagar laut sepanjang 9 km di pesisir utara Tangerang, Banten. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Petugas gabungan dari TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla, hingga nelayan sejak pukul 8 Kamis pagi kembali membongkar pagar bambu di pesisir utara Tangerang. Kapal dan perahu karet digunakan untuk membongkar pagar yang membentang sepanjang 30 km. Sejauh ini sepanjang 5 km bambu sudah dibongkar dan total sudah 9 km yang dibongkar dalam waktu 3 hari. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 2 hingga 5 hari ke depan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kamis siang. Rapat tersebut membahas soal polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya. Tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain, jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya, tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya, pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New Delhi, India pada Kamis sore. Prabowo akan menghadiri sejumlah acara termasuk perayaan Hari Republik. Presiden Prabowo Subianto berangkat bersama sejumlah delegasi. Sejumlah menteri juga telah berada di India untuk menuntaskan berbagai kerjasama. Selama di India, Prabowo akan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India Draupadi Murmu dan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Bahkan Prabowo juga diundang untuk hadir sebagai tamu kehormatan pada perayaan ke-76 Hari Republik India pada 26 Januari 2025. Pemirsa, PT MNC Life Assurance kembali menjalin kerjasama dengan perusahaan lain untuk meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya. Kali ini MNC Life menjalin kerjasama dengan Bank Jatim dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit untuk fasilitas kredit kepemilikan rumah atau KPR. Kerjasama PT MNC Life Assurance dengan Bank Jatim ditandai dengan penandatanganan MOU. Managing Director Insurance Business Group and President Director MNC Life Rise Dilianti dan Direktur Manajemen Resiko Bank Jatim Eko Susetyono di kantor Bank Jatim, Surabaya. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dengan MNC Life dan Bank Jatim dalam memberikan layanan kepada nasabah, terutama dalam memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit untuk fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR. Perluasan perjanjian KPR, kredit pemilikan rumah untuk nasabah Bank Jatim. Dan kami yakin dengan perjanjian kerjasama ini semakin mengokohkan posisi Bank Jatim di Indonesia, di mata masyarakat. Dengan kerjasama asuransi dengan MNC Life tentunya sesuai dengan yang kita harapkan, ya, meningkatkan kualitas layanan dari Bank Jatim, memberikan proteksi kepada para nasabah debitur Bank Jatim sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat bagi pengguna layanan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.